Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo teman lovers. Kembali lagi hari ini kita bersama-sama lagi. Ya, pastinya buat cek kesehatan. Di sini ini memang tempat untuk kita sharing banyak hal mengenai kesehatan, pastinya dengan pengamat kesehatan dan nutrisi, praktisi Pak Nyoto Setianto. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nina. Luar biasa hari ini ya. Panas sudah berapa hari menyengat. Iya loh, beneran mau loh. hujan tapi nggak hujan-hujan. Kemarin di beberapa daerah kan ada apa tuh, pedus gembel ya kan? Oh iya, ngeri ada kali. panas yang luar biasa gitu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa disehatkan ya apapun keadaannya gitu. Betul. Termasuk kalau kita bicara mengenai kesehatan itu yang sebetulnya identik dengan makanan apa sih yang kita konsumsi gitu kan? Iya. Karena tubuh ini merupakan tumpukan dari nutrisi yang kita masukkan. Gak cuma nutrisi, ada racun, ada apa banyak banget yang sudah kita masukkan ke dalam tubuh. Makanya sekarang kita pengen ajak Anda untuk mendeteksi sebetulnya jenis makanan seperti apa sih yang selama ini kita konsumsi. Apakah itu fake food or real food ya. Silahkan untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama Pak Nyoto, silahkan boleh nanti WhatsApp di 081511 103 103. Jangan lupa juga buat pantengin YouTube channel kita di Ziman Herbal. Selama ini kan kita kalau makan udah ada kubruk ya. Baru mau siaran aja tahu nggak sih Pak Nyoto borong gorengan. Iya, habis makanan yang paling gampang didapat. Betul, dan pasti mau semuanya enak soalnya ya. Kenapa ya semua orang identik suka dengan gorengan ya Pak Nyoto? Ya karena kriuk-kriuk, renyah, gurih. Tapi setelah makan jadi bawaannya aus. Iya betul sih. Nah kalau kita bicara tadi seperti di intro gitu ya, ada fake food, ada real food. Nah maksudnya apa sih fake food? Jadi makanan palsu, fake kan palsu ya? Palsu dong. Maksudnya makanan gimana? prank ya, prank. Prank food. Makanan Prank palsu maksudnya gimana tuh? Jadi ada KW1, KW2 gitu? Ya sebenarnya makanan palsu ini bukan makanan yang harusnya kita konsumsi, tapi sudah menjadi budaya kita konsumsi ya. Seperti makanan palsu, makanan ultra processing yang diproses pakai berbagai macam bahan kimia ya. Kemudian juga ada lagi makanan instan yang saya anggap semuanya tuh makanan yang rendah gizi. Yang ada itu cuma apa, kenikmatan rasa makanan karena semuanya sintetik gitu kan. Kan sekarang udah kalau makanan itu mau laku kayak kacang goreng kan mesti lezat, mesti nikmat, tapi kalau bisa diproduksi dengan biaya semurah mungkin gitu kan. Nah karena semurah mungkin itu kan sekarang banyak sekali orang bikin sesuatu yang katanya ini loh makanan bergizi, ternyata gizinya nggak ada gitu ya. Yang kemarin yang paling viral itu dulu pernah dengar nggak tentang susu kental manis? Iya. Ternyata setelah diteliti susunya nggak ada loh. Cuman gula doang di situ ya. Cuma gula aja ya. Dikasih krim ya. Dikasih krim, dikasih pengawet dan sebagainya. Ternyata ya isinya sebagian besar gula gitu kan. Lalu kalau kita cerita saya ingin sehat, saya setiap hari minum susu kental manis gitu kan. Nah itu kan bahaya sekali, bisa merusak sistem metabolisme karena kan gulanya tinggi, pengawetnya tinggi. Dan kita tahu bahwa gula ini kan berbahaya ya, jadi musuh utama kesehatan kan gula, tepung ya kan. Nah ini yang baru-baru ini juga coklat palsu ada loh. Iya, iya betul. Jadi dia diproduksi itu coklatnya bukan dari biji coklatnya atau buah coklatnya, tapi dari kulit coklat. Padahal kita tahu ya kalau kulit coklat itu kan pasti kena zat-zat untuk anti hama. Ya kan? Iya. Kan disemprot biasanya kan, disinfektan apa segala macam. Cuma karena biji coklat itu diproduksi jadi coklat harganya mahal, biar dia murah, ya udah deh kulitnya aja juga sekalian diproses, dihancurkan. Rasanya memang mirip coklat ya, tapi waktu agak pahit mirip coklat, tapi kan sebenarnya bukan kandungan gizi seperti yang ada dalam biji tersebut kan. Lalu begitu dilaporkan ya, karena dilaporkan nih produsennya. Lalu dia bilang, lihat dong di kemasannya kan cuma flavor coklat. Oh, jadi itu cuma rasa kan gitu. bukan coklat, saya cuma bilang flavor. Oke.
rasa coklat. Jadi jangan disalahkan saya gitu. Oh ya betul sih, rasa coklat tidak sama dengan coklat. Ya, Memang iya. jadi bikinnya dari apa kan cuma flavor ya. Jadi ada juga saya tiap hari konsumsi makanan tuh mengandung daging sapi, padahal sintetik perasa sapi kan banyak tuh kita lihat Iya, tuh. iya. Mie instan, kaldu rasa sapi. Termasuk ada chips itu ya, apa sih Iya, keripik-keripik gitu ya. keripik-keripik. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi. Jadi ini penting banget buat kita semua karena kita mesti tahu apakah yang kita makan fake food atau real food. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Tuh kan, jadi kita sekarang jadi tahu kan ada fake food, makanan-makanan yang sebetulnya itu bukan yang sesungguhnya, tetapi lebih pada flavornya ya atau sintetisnya gitu ya. Iya, Karena betul. banyak banget kan kayak tadi Pak yang saya bilang tuh keripik-keripik yang rasa sapi panggang misalnya. Iya. Terus apa banyak banget deh. Nah itu tuh kita mungkin nggak paham bahwa itu adalah makanan-makanan sintetis. Iya, Nah, betul. yang paling penting lagi juga apakah makanan-makanan itu berbahaya nggak sih sebetulnya buat tubuh kita gitu? Sebenarnya berbahayanya karena gizinya kan nggak ada. Padahal tubuh kita kan butuh gizi makro ya, karbohidrat, protein, lemak. Sedangkan yang perisa rasa makanan itu kan cuma flavor gitu ya. Jadi kalau kita konsumsi kita merasa sudah makan mengandung protein, karena ini kan mengandung kari sapi, rasa barbecue, rasa apapun lah ya. Padahal kan nggak ada kandungan proteinnya sama sekali, cuma rasa doang gitu ya. Yang paling banyak apa? Garam umumnya. Iya. Habis itu minyaknya pun nabati, minyak yang kemudian juga banyak lagi gulanya, pengawetnya, perisanya. Jadi miskin zat gizi. Dan paling banyak itu kan fruktos. Nah, itu yang berbahaya. Apalagi kan juga sekarang itu yang paling banyak didengung-dengungan itu kan madu palsu. Karena madu itu kalau aslinya kan mahal ya. Kalau yang real dia ngambil itu lebah gitu. Tapi kebanyakan sekarang tuh madu industri diproses dari gula jagung misalnya kan gitu ya. Banyak kan kandungan fruktosnya. Kemudian dari molasses. Tapi sebenarnya madunya ada 0, sekian. Nah, jadi kalau kita berasa aku udah tiap hari konsumsi madu kok diabetes. Iya, madu apa dulu yang dikonsumsi ya? Madu yang diproduksi, madu palsu misalnya gitu Iya. ya. Jadi bukan madu sesungguhnya yang diambil dari lebah tersebut gitu ya. Iya, nah jadi itu kejadiannya bukan di negara kita ya. Negara kita apalagi maksudnya, karena di Australia sendiri itu fake honey, madu palsu itu banyak. Pas diteliti madu-madu dari beragam itu ternyata kandungan gula lebih banyak daripada kandungan madu murninya. Karena dicampur. Yang namanya industri makanan itu kan kadang-kadang kalau bisa dia bikin hype market ya. Hype itu artinya dipromosi besar-besaran, kesannya memiliki manfaat buat kesehatan, padahal kandungan gizinya itu nggak ada gitu ya. Setelah diteliti, loh ini madunya kok 0, sekian tapi kandungan banyaknya gula jagung misalnya. Itu menjadi heboh apalagi di negara kita kan gitu ya. Kemarin sempat lihat di sosial media ya mengenai fake food ini. Jadi ada beberapa brand yang dites kemudian dikatakan bahwa itu adalah fake food dan harus dibuang, dan itu saya cukup prihatin. Ini banyak banget dan kayaknya ini gue juga banyak konsumsi gitu karena kan nggak tahu gitu. Ternyata ya contohnya adalah yang banyak beredar lah di rak-rak pasar modern itu. Nah itu ini kan yang banyak banget. ini juga Mbak Nena, tahu kopi kan? Nah kopi itu kalau yang real kopi yang diproduksi dengan buah kopi yang asli alami dan diproses dengan organik gitu ya, itu harga kopinya nggak mungkin murah. Iya. Tapi kan kita bisa lihat sekarang ini banyak sekali jual kopi ya kan, bilangnya kopinya mengandung kopi, tapi kok harganya murah banget. Nah itu kopi jenis apa kan ya, kita mesti big question mark ya kan. Terus juga mengandung gula, biasanya gulanya ya sirup fruktos gitu kan yang berbahaya buat kesehatan. Gula buatan ya. Gula buatan, kemudian juga kopinya kopi perisa buatan, semuanya serba buatan, tapi rasanya masalahnya nikmat gitu kan. Nah jadi kita bilang kalau konsumsi kopi yang asli ya tanpa gula kalau perlu ya, itu memang bagus buat kesehatan asal nggak berlebihan, karena kan kopi itu mengandung kafein, mengandung mineral, mengandung sangat bagus untuk jantung, sangat bagus untuk jantung, termasuk coklat yang real ya. Tapi dengan zaman sekarang di mana industri itu butuh
penjualan yang masif dengan untung yang besar, Plus kadang-kadang juga mungkin untuk agar harganya terjangkau mungkin harganya Pak. terjangkau. Nah, akibatnya ya kita jangan berharap mendapatkan sesuatu untuk kesehatan buat kita, bahkan kadang-kadang merugikan kesehatan kita. Oleh sebab itu, kalau bisa kita hindari deh semua makanan itu, jangan jadi kecanduan. Makanan palsu, makanan ultra processing, makanan instan, ya kan? Ya kalau iseng-iseng aja nggak masalah. Tapi kebanyakan orang yang sudah konsumsi makanan snack ya, makanan Ya kecil snack gitu ya. ngemil itu memang sesuatu yang kayaknya ritual yang gak bisa ditinggalin deh Pak Nyoto. Itu adiktif loh sebenarnya. Iya betul banget. Ya, karena Kita tuh nggak bisa adiktif. bengong diem gitu ya, nggak ngapa-ngapain, pasti maunya ngemil. Nah ngemil carinya makanan-makanan yang gampang didapat dengan harga yang murah kan gitu. Nah, karena makanan ini tidak ada gizinya sama sekali, tidak ada manfaatnya, malah membebankan sistem metabolisme kita untuk bongkar sampah hasil makanan yang kita makan. Serem juga ya. Nah, akibatnya apa? Dari berbagai macam penelitian yang udah bertahun-tahun diteliti, bisa menyebabkan pertama kali kan obesitas, ya kan? Karena obesitas itu lemak kita diproduksi oleh tubuh kita untuk menyimpan racunnya daripada ya makanan yang semua serba instan tadi gitu. Oke. Wah, ngeri ya. Coba masing-masing dari kita introspeksi diri deh. Jangan-jangan emang gue juga nih pengkonsumsi dari fake food. Ya sudahlah, kita nyanyi dulu aja ya Pak Nyoto ya. Oke deh. Ada lagu keren loh, Rayuan Perempuan Gila katanya. Yang nyanyi Nadine ya. Disimak. Apa sih kalau saya dirayu sama Nadine walaupun gila nggak apa-apa. Ini dia spesial untuk Anda. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kita lanjutkan kembali perjalanan kita hari ini tentang fake food or real food. Jadi kenapa fake? Tadi katakan bahwa ini lebih karena kandungannya yang tidak sesuai kebutuhan tubuh gitu ya. Jadi hanya makanan-makanan sintetik berupa flavor yang sesungguhnya bukan dari sesuatu yang kita butuhkan. Contoh kayak tadi ya, rasa coklat bukan coklat yang sesungguhnya, rasa daging sapi bukan daging sapi yang sesungguhnya, dan lain-lain. Di mana ini sangat akrab untuk kita konsumsi almost every day. Sedih loh aku denger ini loh. Waktu aku nonton di medsos juga sedih banget loh Pak. Loh, itu kan makanan yang gue makan Ini sama juga anak-anak makan. dibilang palsu, ya agak palsu juga sih. Contoh ya, tahu crab stick ya? Iya Crab stick tahu itu kan banyak Ya, tuh sekarang tuh. ternyata- Jadi bentuknya cuman capitnya doang. Iya, ternyata tapi itu tepung. juga ada juga tepung ya. Jadi kandungannya tepung terigu, tidak ada sama sekali kandungan kepitingnya, ya kan? Mungkin ada Cuma kandungan amis-amis doang gitu rasanya sih ya, memang mungkin sih. pakai ikan sapu-sapu. Terus ditambahin dengan flavor kepiting, rasa kepiting ya. Jadi kemudian yang menarik itu ditambahin pewarna. Iya, Sehingga karena warna kesannya orange. itu seperti warna kepiting gitu ya. Padahal itu tidak mengandung kepiting sama sekali, tapi Pak, itu disebut flavor crab stick. kepitingnya dari mana? Jadi Itu bukan kan- kepiting yang diekstraksi gitu. Bukan, jadi ada industri bahan kimia itu memang produksi untuk, tapi memang secara itu rasa itu tidak ada bahaya buat kesehatan, karena kan yang udah masuk ke BPOM walaupun perisa-perisu itu kan juga udah diteliti ya. Tapi kalau kadar tertentu pasti berbahaya. Jadi dia pakai perisa rasa kepiting, rasa sapi, rasa barbecue, rasa apapun itu memang ada industrinya yang mendevelop untuk menciptakan rasa-rasa tersebut gitu kan. Ya sekarang kan banyak tuh bumbu-bumbu Mm-mm. bubuk itu Pak, yang isinya kan bisa macam-macam kan, barbecue, ada rasa banyak banget. Itu sama dengan yang seperti itu kah? Ya, tapi itu kalau kita kecanduan konsumsi rasa yang lezat dan nikmat yang sifatnya adiktif itu kan berbahaya, karena kan sebenarnya nggak ada gizinya sama sekali gitu kan. Nah, apalagi kandungan zaman sekarang itu makanan siap saji, frozen, makanan siap saji ya, kemudian ultra processing ataupun makanan palsu ini, karena kandungan bahan kimikalnya banyak, sintetiknya banyak gitu ya. Apalagi kalau rasanya udah manis, asin, gurih, kerenyah, kriuk-kriuk, terus dikonsumsi sampai 6 bulan gak basi, nah itu udah sintetik semua tuh. Itu bahayanya apa? Bisa merusak gigi gitu kan, merusak liver, kemudian juga menjadi lemak yang menyebabkan kegemukan, merusak ginjal, memicu tekanan darah tinggi, mengganggu kesuburan wanita, merusak otak. Ya gizinya nggak ada, gimana otak kita mendapatkan zat penting ya. Sampai ke sana jadi liver, Nah. sampai otak. Bahkan kalau kecanduan itu jadi moodnya itu jadi gampang Bad mood. depresi, anxiety, cemas gitu ya. Oke, anxiety. Bad mood gitu ya. Mhm. Jadi kalau bisa kita hindari deh makanan-makanan yang
seperti ini ya kan, kita harus konsumsi banyak makanan yang sehat daripada makanan yang diproduksi massal. Nah, kan orang mau tanya ya, itu ciri-cirinya dari mana? Ini saya kebetulan bawa bukunya nih biar kelihatan. Eating Clean. Nah, jadi diantaranya kalau kita ingin terhindar itu, kalau bisa kita konsumsi produk makanan tuh yang kita olah sendiri deh, kita proses dengan tangan kita, tidak diproses berkali-kali. Itu jelas-jelas gitu ya. sehat ya. Padahal belum tentu juga ya Pak, karena banyak sayuran juga yang sekarang ini terkontaminasi. Iya, terkontaminasi ya, apalagi manufactured by, diproduksi oleh, ya kan. Kemudian juga makanan minuman itu biasanya kan di kemasannya itu tertulisannya cuma rasa, flavor, nggak ada kandungan zat hal tersebut di dalamnya yang diasumsikan bermanfaat gitu ya. Kemudian mengkonsumsi makanan itu biasanya banyak bahan-bahan kimia yang dicantumkan kita nggak kenal. Contoh xanthan gum, kalsium propionat, waduh macam-macam deh. Xanthan gum itu apa ya? Sorbitol ya kan, itu kan bahan-bahan sintetik ya kan. Nah itu kalau bisa ya kita hindari. Kemudian makanan yang kalau dibaca high fructose corn syrup, banyak mengandung sirup gula dari jagung yang mengandung fruktos gitu kan. Dan biasanya masalahnya makanan yang enak-enak lezat-lezat ini banyak di semua rak-rak serba. Itu dia makanya Dan udah jadi budaya kan. Jadi kalau kita lihat orang bawa keranjang makanan isinya semua makanan yang dalam kemasan plastik. Kemudian apalagi tuh aluminium foil. Ya pokoknya gembung-gembung gitu karena dia ada nitrogennya ya. Iya, desainnya cantik-cantik ya kan. Tapi itu kan bagus. Kalau kita konsumsi makanan itu, apalagi minuman bersoda, minuman yang macam-macam tuh rasanya aneh-aneh. Ini loh minuman mengandung buah strawberry itu terasa doang, nggak ada strawberry-nya sama sekali. Mango juice, strawberry juice, anggur juice nggak ada semua. Semuanya cuma perisa. Kayak essence gitu. Essence aja, ya kan. Nah oleh sebab itu kalau kita kebiasaan konsumsi makanan yang palsu, nanti organ tubuh kita palsu juga. Bahaya juga, makanya sekarang banyak banget kan orang-orang yang di PHP, ya kan, orang-orang yang dibohongi. Aduh, serem sekali ya. Ya sudah, berarti sekarang kita mesti hati-hati. Nah sebaiknya kita makan yang seperti apa, nanti kita akan bahas. Kalau tadi kita sudah tahu bahwa ini akibatnya sangat mengerikan buat kesehatan kita, bahkan bisa sampai serang lever, sampai ke otak. Nah ini kan udah penyakit-penyakit yang mematikan ya Pak, serem ya. Tanpa kita sadari itu kita makan hari-hari. Sedih sekali deh Pak Nyoto. Ya wes, habis ini kita akan kasih tahu ya real food yang seperti apa yang sebaiknya kita makan. Kita ke Ari dan teman-teman dulu. Noah pagi hari ini akan bernyanyi juga buat kita. Lagunya agak sedih sih sebetulnya sih. Ada sebuah keikhlasan yang mesti dilepaskan di sini, katanya begitu. Judulnya adalah Yang Terdalam. Dihadirkan pastinya untuk Anda. Silakan disimak di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Masih bersama Nena Amini dan Pak Nyoto Setianto. Dan bisa Anda simak di radio kesayangan Anda ini seminggu sekali pastinya. Ini dia Mas Ariel dan Noah. Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Ayo para mama, feel guilty nggak coba kalau udah dengar ini tadi? Duh Gusti, itu kan makanan yang ku kasih buat anak-anak gitu. Apalagi sekarang kalau kita bicara jajanan-jajanan anak kecil itu kemasannya bagus-bagus banget ya. Lucu-lucu banget, padahal harganya 2.000 gitu kan. Nah kita bisa ngebayangin dong, mana mungkin sih dengan kita, kadang aku tuh gini Pak, ini kemasannya aja harganya udah berapa ya gitu. Kenapa kok bisa murah banget kayak gini ya? Murah, dia pengen untuk gede banget lagi ya. Mau nggak mau kan ya isi palsu semua. Itu gak ada gizinya sama sekali ya kan. Cuma membuat orang itu kecanduan karena rasa nikmatnya, gurih-gurih, renyah, iya sih, edik banget sih emang kalau ngemil-ngemil itu. Nggak ada gizinya sama sekali. Gimana anak zaman kita itu nggak stunting semua ya? Malah dipakai buat lauk, suka-suka kan Pak. Malah maunya nasi sama ciki gitu kan. IQ orang Indonesia katanya rendah-rendah, kayak IQ-nya lumba-lumba gitu. Karena makanannya makanan palsu semua. Dulu kan juga ada joke yang dikatakan bahwa seorang profesor mau gantiin otak manusia,
dari negara manapun udah jelek, tinggal ambil yang Indonesia yang paling Iya, bagus karena nggak pernah dipakai Nggak kata dipakai. otaknya. Betul, betul. Kasihan sekali. Jadi kalau ada fake food berarti ada real food dong. Betul. Jadi ada makanan yang asli. Ya. Kayak kita nih Pak Nyoto, kita kan yang asli-asli aja ya kan. Nah real food itu yang kategori mana? Nah, real Sayuran-sayuran food itu biasa sebenarnya tuh? makanan yang orang zaman dulu konsumsi karena nggak diprosesnya sekali aja. Contoh makan Saya rebus. tales direbus, ubi rebus, Lalapan. kemudian apa tuh yang umbi-umbian kan banyak tuh yang enak-enak tuh walaupun cuma direbus aja ya kan, singkong rebus gitu kan, Ya. jagung rebus. Nah itu real food, bener-bener Itu yang real makanan food, ya kan, ya. tubuh kita kenal dan tubuh kita butuh kadar karbohidrat yang ada dalam makanan itu dan mudah diproses oleh tubuh kita. Apalagi kita juga konsumsi makanan protein, ikan laut, ikan air tawar, kemudian daging-dagingan yang ayam kampung. Digoreng boleh, direbus boleh, apapun boleh, tapi kan sekali goreng dan kita buat sendiri karena real gitu ya. Ya. Tapi zaman sekarang kan kita konsumsi makan rasa ayam, nggak ada ayamnya. Nah itu yang kita sebut fake sama yang asli. Nah oleh sebab itu kalau bisa kita perbanyak makanan real food. Makan buah-buahan. Berapa banyak kita makan misalnya nih, berapa banyak kita hobi makan pepaya, hobi makan nanas, hobi makan bangkoang, hobi makan alpukat, hobi makan sirsak. Ya, dan itu sekarang saya lakukan. Iya. Jadi saya kadang-kadang kalau udah habis tuh di rumah itu saya udah nggak ada bangkoang, nggak ada sirsak, nggak ada pepaya, itu stres. Oh gitu. Iya, karena saya pagi-pagi itu kebanyakan makannya buah. Malam kalau lapar ya udah saya gadoin bangkoang aja ataupun menggado pepaya gitu ya. Oh, pantesan Pak Nyoto awet muda ya. Iya dong, kan kita real. Pantesan Pak Nyoto tambah pacar Iya. terus ya. Harus. Glowing ya soalnya ya. Akibat kebanyakan alpukat. Jadi kalau gitu jangan makan alpukat ya, maka jadi pacarnya banyak kok salah. Iya. Oke. Jadi ibaratnya adalah ini Pak Nyoto katakan real food adalah makanan-makanan yang gak butuh proses panjang. Betul. Ya. Jadi makanan-makanan asli. Meskipun kadang kala sebetulnya hari gini itu nggak ada satupun yang menjamin bahwa itu betul-betul punya kandungan yang bagus betul. ya. Ya kan? Apalagi kita juga tidak menjamin diri kita tidak terlepas dari makanan yang digoreng di luar sana yang enak-enak ya kan. Tapi kalau misalnya tempe digoreng sendiri oke, Oke. ya kan. Kalau di luar sana kan dia gorengnya udah berapa ribu kali goreng kan, nggak tahu udah rancid oil sebenarnya kan. Ditambah flavor lilin ya, Iya, tambah betul. flavor tas kresek yang Tambah kresek dimasukin. yang itu, yang hitam, yang putih, tas kreseknya Biar ada- kriuk-kriuk. kriuk-kriuk. Ya ampun. Begitu mengerikannya sebetulnya dunia makanan ini ya. Cuman kadang-kadang gitu nggak mudeng banget gitu loh. Makanya mulai sekarang hati-hati karena tadi dampak yang yang Hasilkan. dihasilkan tuh dahsyat ya Pak tadi sampai Betul. apa liver. Nah, jadi kalau Otak. kalian sudah mengaku dosa gitu ya, untuk mendetoksifikasi semua makanan palsu di dalam sel tubuh kita, Oh coba ada deh. bisa ya, ada caranya ya. Ada. Buat ngedetoks itu ya. Jadi kita konsumsi Ziman rutin 5 tetes pagi, siang, sore dan malam. Ya minimal 5 tetes pagi, siang, pagi malam atau pagi, siang, sore sehari 3 kali atau 2 kali. Yang penting 5 tetes karena konsumsi Ziman rutin bagi mereka yang mungkin udah punya masalah hipertensi, kolesterol jahatnya banyak, LDL, udah trigliserida, asam uratnya udah tinggi, kemudian juga udah punya kadar gula darah tinggi, itu kan pola makan yang salah bertahun-tahun karena kebanyakan makanan palsu. Nah, konsumsi Ziman itu fungsinya detoksifikasi dari semua sampah yang ada di seluler dan memperbaiki semua fungsi karena kan Ziman itu antioksidannya tinggi. Banyak mineral-mineral penting yang sangat dibutuhkan tubuh. Banyak sekali zat-zat untuk kehidupan karena diproses dengan teknik dingin, difermented jadi enzimatis. Jadi bagi mereka yang sudah merasa oh iya itu saya banget tuh kemarin konsumsi makanan yang udah kecanduan makanan palsu, makanan ultra processing, makanan instan, coba deh kita konsumsi Ziman rutin agar kita bisa keluar dari masalah kesehatan kita seperti kolesterol, asam urat, hipertensi, diabetes, jantung. Jadi gitu. ibaratnya pengakuan dosanya ya mendetoks tadi dengan minum Ziman. Oke, dan nanti kita lanjut. Kenapa sih harus Ziman? Nah itu pentingnya. Ya sudah, sekarang kita menuju Leodra. Ini keren banget lagunya Pak Oh ya? Nyoto. Coba kita dengarkan. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Lagu lama sih punya dari Titi DJ yang coba dibawakan kembali oleh Leodra. Judulnya adalah Sang Dewi. Oke. Simak terus, jangan lupa boleh WA. Kiat sehat, awet muda tanpa obat.
Ya sudah, kalau sudah merasa bersalah sama tubuh ini, buru-buru sekarang lakukan detoksifikasi dengan cara minum Ziman. Tadi Ziman ini merupakan enzim antioksidan yang kandungannya itu banyak sekali buah-buahan dan sayuran-sayuran dengan kualitas yang memang sangat luar biasa ya. Jadi bukan kayak mengkudu, juga mengkudu yang memang ditanam di tanah yang itu menarik betul. itu kan. Nah, Ziman, kenapa Ziman? Tadi kan pertanyaannya gitu tuh Pak. Kenapa Ziman? Jadi kan di luar sana juga banyak suplemen ya. Kenapa harus Ziman? Bedanya adalah Ziman itu kadar buah-buahannya itu memang buah-buahan yang diproses dengan cara organik, tidak pakai Pemanasan. pestisida, herbisida, fungisida, pupuk kimia. Semuanya serba organik dan dihindari daripada terkontaminasi bahan-bahan kimia sintetik gitu ya. Jadi bahan bakunya saja, karena ini adalah kualitas standarisasi untuk Jepang, jadi bahan bakunya itu benar-benar terpelihara. Jadi misalnya di situ ada Unsur mengkudu, haranya ya, mungkin jadi ada, tanahnya gitu. betul, unsur haranya juga. Kemudian misalnya ada sirsak, itu semuanya bahan bakunya semua alami ya. Jadi diprosesnya juga dengan teknologi tinggi. Proses teknologi tinggi itu artinya dengan teknologi dingin ya, nggak diekstraksi pakai pemanasan, difermentasi, kemudian diekstraksi ganda 2 kali, sehingga benar-benar menghasilkan kualitas yang sangat efektif untuk memperbaiki kesehatan kita. Karena kan antioksidan itu penting sekali. Antioksidan itu mencegah kerusakan dalam tubuh kita. Jadi dalam Ziman itu karena kandungan antioksidannya banyak ya, kemudian juga banyak sekali zat gizi mikronya, sehingga paling bagus untuk apa? Antioksidan ada, anti-inflamasi, antipiretik, anti nyeri secara alami ya, karena buah-buahan itu memang secara alami memiliki efek tersebut. Dan otomatis juga memperbaiki sistem metabolisme tubuh, kemudian juga meregulasi sistem hormonal, kemudian juga mampu mendetoksifikasi semua sampah hasil metabolisme sampai tingkat seluler. Akibatnya kita bisa meningkatkan kualitas kesehatan kita dengan cara memberi zat-zat yang sangat bermanfaat buat tubuh kita. Jadi buat mereka yang sudah kebiasaan makanan palsu, makanan-makanan yang saja, ya kita kan? konsumsi setiap hari itu, Badan udah loyo, cepat capek, susah tidur, gampang depresi, nggak bisa fokus. Kemudian diceknya tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, gula darahnya tinggi juga. Ya sudah deh, ganti pola makan. Kita putus dulu kecanduan kita terhadap gula, putus dulu kecanduan kita terhadap terigu, tepung-tepungan gitu ya. Kemudian juga pada garam-garam, semua makanan yang kemasan-kemasan kita putus, kita banyak konsumsi makanan real, yaitu buah-buahan, ya kan, umbi-umbian. Kemudian juga kita banyak konsumsi Ziman, itu yang paling penting. Begitu ya. Jadi sehari 5 tetes selama 4 kali dikonsumsi secara rutin, dan memang ini butuh waktu karena memang ini bukan obat ya. Jadi biar nanti, tapi biasanya kalau habis itu tuh ada healing crisis yang harus kita lewati ya Pak ya biasanya. Semua proses detoksifikasi ada Pasti rasa ada. tidak nyaman, namanya healing crisis. Tapi kan kita udah memasukkan racun ke dalam tubuh kita bertahun-tahun, waktu dibongkar kan nggak nyaman. Contoh, kita punya selotip aja di tangan. Udah selotip ini nempel udah seminggu, udah kayak nempel banget nih sama kulit. Begitu Pas kita praktek, angkat, perih ya. itu kan pasti perih dulu dong. Nah demikian pula semua sampah-sampah yang udah nempel di sel-sel kita, di pembuluh darah kita, begitu dibongkar tuh sampah-sampahnya sama konsumsi Ziman ya, sama konsumsi makanan yang sehat, otomatis, kok saya konsumsi ini nggak nyaman ya. Nah itu lagi dibongkar. Tapi Yeah. kalau kita lalui, nanti tiba-tiba kualitas kesehatan kita meningkat, nggak gampang capek, ya kan, bisa fokus, Iya, bisa aktivitas gitu. Jadi nothing to worry about ya, nggak usah khawatir. Langsung saja kalau mau beli Ziman silahkan hubungi radio kesayangan Anda ini atau di marketplace. Sudah habis waktu kita Pak Nyoto, mudah-mudahan nanti kita makannya betul-betul yang real ya, Ya. nggak palsu-palsu ya. Cinta palsu juga nggak bagus Mbak Dina. Apalagi duit palsu, palsu yang cuman bagus. dalam pandangan. Betul. Oke, kita pamit. Saya Nina Amelia. Saya Nyoto Sianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Dah.